sama yang pipet udah diencerin. Nanti itu dituangnya ke cawan Petri ya, karena ini butuh gede gini. Nah, jadi caranya itu kalian pipet dulu 200, sorry salah, terakhir kan itu habis inkubasi ya, itu kan ada cairan ya kan, yang tadi kan yang warna merah kan, itu disedot dulu, udah itu dibuang, udah terus ganti tipsnya. Ingat ya, setiap ganti larutan harus ganti tipsnya. Kalau udah dibuang, habis itu kalian sedot si washing buffernya, habis itu dimasukin ke 88-nya, termasuk belangko juga sama dicuci, set masukin, udah tunggu selama 1 menit. Itu pencucian yang pertama. Yang kedua, ganti lagi si ininya nggak usah diganti, isinya sama kan, sedot, buang, ganti tipsnya, masukin lagi, ambil lagi washing buffernya, masukin lagi, tunggu 1 menit. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedot lagi, buang, ganti tipsnya, ambil lagi wash buffernya, masukin, tunggu lagi 1 menit sampai 5 kali. Terakhir yang kelima, sedot semuanya, buang lagi, terus bagian si microplate-nya itu kamu balikin di atas tisu di meja ya, bukan kayak gini di meja. Ini misalnya meja, ini tisu, terus kamu tinggal balikin, terus kamu tepuk-tepuk supaya benar-benar dia kering. Karena kan kalau pakai tips suka kadang-kadang nempel juga kan, jadi kamu gini-gini. Tapi yang dipukul si raknya ya, jangan belakangnya si microplate-nya. Tadi kan nggak boleh disentuh, jadi cuma di prak kayak gitu doang. Selesai itu tahap kelima yang beres. Washing, ingat ya, 5 kali, 1 kali nyuci itu 1 menit. Ingat harus selalu diganti. Kemudian tahap yang keenam adalah coloring. Di sini kamu udah mulai masukin substrat. Substratnya ada 2, ada kromogen A sama kromogen B. Kromogen A-nya sama, sebelum ngapa-ngapain harus dibaca dulu. Kromogen A-nya di sini ada tulisan kromogen solution A yang putih hijau, kromogen B ini yang gelap. Nah, nanti silakan diambil kromogen A sama kromogen B-nya, dimasukin sama dari belangko sampai terakhir. Belangko juga termasuk. Dikasih si kromogennya dari A sampai H. Jadi urutannya A dulu, A, B, C, D sampai H, selesai, A-nya simpan, baru kamu ambil yang kromogen B. Dari A sampai H, masing-masing 50 mikron. Kalau udah beres itu, tahap yang dimasukin lagi ke water bath, suhu 37, tungguin selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit itu selesai, kamu masuk ke tahap ke-7 yaitu stop reaction, berarti kamu nambahin larutan stopnya. Kenapa? Tadi kan itu reaksinya enzimatik kan, pakai enzim HRP kan, dikasih substratnya si kromogen. Nah, itu reaksi enzimatiknya akan berlangsung dan akan dihentikan menggunakan ini. Jadi kalau nggak kamu hentiin, itu akan terus aja berubah warnanya. Nah, sama kamu dihentikan pakai ini, masing-masing juga ditetesin 50 mikroliter. Sama, dari A sampai H, 1 kali aja. Kalau udah beres semuanya, tunggu sekitar 5 menitan lah. Kalau di sini tulisnya 10 menit sih. Ya udah, 10 menit, habis kamu tambahin stop reaction, tungguin 10 menit, habis itu baru diukur di spektrum. ELISA readernya ada kan? Oh ya, diukur di sini di ELISA readernya. Sebenarnya sebelum kita mengukur juga udah bisa ketahuan, dia tuh nanti akan berubah jadi warna kuning. Nah, kalau misalnya dia kuningnya pekat, itu berarti konsentrasinya tinggi. Makin bening, ya itu berarti negatif gitu. Jadi sebenarnya dari kasat mata juga udah ketahuan, cuman untuk menentukan angka kadarnya itu kita pakai spektrofotometer, ELISA reader namanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk cara kerjanya ya. Ibu tadi sebabnya kan itu tadi bilang 200 mikron, kalau di mana 400 mikron, jadi kita pakai yang 200 sekali lipat, di sini hanya bisa 200 nih. Yang ini sama yang ini 200. Saya udah nyoba berkali-kali dan aman-aman. 200 mikro jadinya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, sekarang kita lihat cara interpretasi dan QC-nya. Ya, QC-nya itu yang pertama. Jadi pemeriksaan kamu ini bisa dinyatakan valid kalau yang pertama, the value of the blind well which contain only kromogen and stop solution is kurang dari 0,080. Jadi nanti belangko kalian semua harus kurang dari 0,08. Kalau ada yang dapat 0,1 gimana? Dijawab. Kalau ada yang dapat 0,1 berarti valid, sudah valid.
harus 0 di bawah 0,08. Yang kedua, the value of 0 milli-unit per milli standar must be kurang dari 0,1. Berarti kamu nanti yang ngerja kelompok 1 sama kelompok 3 yang ngerjain well A ya, well B. Nah, well B-nya itu harus kurang dari 0,1. Kalau dapat 0,05 boleh nggak? Boleh kan, kurang dari 0,1. Kalau dapat 0,5? Kalau dapat 0,5? Boleh. Jadi pokoknya yang bagus itu kurang dari 0,1. Yang ketiga itu the value of 160 milli-unit standar must be lebih dari 1,5. Berarti yang G di sumur G itu harus lebih dari 1,5 OD-nya. Jadi kalau kamu dapat 1,8 boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu dapatnya 0,8 boleh nggak? Berarti kalau angka kamu nggak sesuai dengan yang tadi saya sebutin, hasilnya tidak valid. Jadi yang penentu valid angka enggaknya yang kelompok 1 sama kelompok 3. Paham? Nah, udah. Terus apa bedanya dong? Kan kalau yang kualitatif cuman kayak gini ya, cuman ngebandingin OD-nya doang. Nah, terus kalau kita mau tahu yang kuantitatifnya gimana? Nah, di situ ada kan tabel ya. Ada standarnya, standar 10, 20, 40, 80, dan 160. Nah, itu standar yang udah kamu pakai. Nanti kamu kerjain di Excel sama persis dengan yang ada di modul. Jadi kolom sebelahnya di Excel kamu buat log milli-unit per milli. Tahu nggak caranya gimana? Katanya GZ ahli segala macam, ini bisa nggak bisa. Kalau log, untuk cari log gimana di Excel? Sama dengan log, terus habis itu dalam kurung diklik aja si selnya kamu. Jadi dibikin log semuanya, baik yang dari standar 10 sampai 160. Pokoknya harus sama persis dengan si modul. Ya udah dapat, itu pasti sama. Nah, sekarang ini min OD. Min OD itu bisa dikerjakan gini. Ini kan kelompok 1 sama kelompok 3 sama kan? Nah, jadi yang kelompok 1 sama kelompok 3 misalnya untuk yang 10, yang satunya 0,2, yang satunya 0,22. Rata-ratain berarti berapa? 0,22 sama 0,20. Berarti 0,21 kan rata-ratanya, berarti ditulis min OD-nya 0,21. Sama untuk yang konsentrasi 20 sampai 160. Sampai situ paham nggak? Jadi nanti kelompok 1 sama kelompok 3 share data, terus dibagi 2 aja rata-ratanya. Biasa kan tambah bagi 2. Udah dapat, masukin aja ke Excel kamu. Walaupun kelompok 2 sama kelompok 4 nggak ngerjain standar, tapi tetap harus ngitung ya. Ya nanti kalau ada ujian harus ngitung gimana kamu nggak ngitung? Nanti pas KTI tes skripsi, oh nggak bisa, udah nggak pernah belajar ngitung. Jangan berani ngomong kayak gitu ya, saya suruh kamu belajar ngitung. Nah, nanti jadi semuanya 4 kelompok itu harus punya ya datanya. Jadi nanti si kelompok 1, kelompok 3 harus share datanya ke kelompok 2 sama kelompok 4. Habis itu jangan lupa di sebelah kanannya dibuat lagi kolom log OD. Caranya juga sama dengan log, terus diklik si selnya yang min OD. Kalau udah nanti jadinya sama persis dengan yang di modul. Tapi angkanya pasti beda. Ya, kalau angka standar sama log milli-unit per milli itu pasti sama. Tapi kalau untuk min OD sama log OD ya itu kemungkinan bisa berbeda. Jadi itu aja sebenarnya yang kalian kerjain. Kalau udah ya udah silakan dibuat si kurva standarnya. Dia pakai yang apa sih? Pilihannya tuh yang scatter XY. Ya cobain aja lah, buktikan kalau Anda Gen Z ya. Jadi nanti di blok si min OD sama log OD-nya di blok tabelnya, di blok berarti kan di blok set gitu. Nah, kalau udah di blok nanti kamu pilih si yang scatter XY. Nanti dia akan langsung kling kelihatan seperti ini. Nah, terus caranya kamu harus mendapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B sama juga R kuadratnya. Caranya klik kanan. Harus yang bisa rekornya nih.
situ sambil nunggu laptop hidup ya. Jadi nanti kamu itu akan menghitung kalau udah dapat persamaan Y sama dengan MX plus B atau AX plus B lah. Nah, si Y itu adalah si OD-nya, log OD. Untuk yang X-nya itu adalah si konsentrasinya atau log anti HBS-nya. Ya, Y itu kan yang sumbu horizontal, vertikal, vertikal itu adalah si log OD, yang horizontalnya, yang X-nya itu adalah log anti HBS. Yang kamu cari khususnya untuk kelompok 1, 2, 3, 4 ya sama lah ya, kan kalian ada sampelnya juga. Nah, untuk si sampel itu berarti OD-nya sampel itu kamu masukin ke Y, yang kamu cari adalah X-nya. Paham nggak? Saya ulangi, coba lihat deh persamaannya itu kan ada Y sama dengan MX plus B ya. Di situ angkanya berapa? Ada nggak sih? Coba lihat di belakangnya. Wah, belakangnya kok ada. Di responsi saya ada di tahuan gitu kan. Lihat di sini, ini kan udah sama persis ya dengan yang tadi. Ini nanti di foto aja nih teman-teman. Ini kan ada konsentrasinya, terus log konsentrasi, terus ini OD. Boleh kamu kalau misalnya tadi kan dua kelompok ya, OD yang kelompok 1 sama kelompok 3. Terus ini milnya kan sama ini lognya. Kalau udah selesai, sama kamu tinggal di blok aja kayak gini. Di OD-nya sama log konsentrasi ini ya, sama ini tinggal di blok. Terus kamu pilih insert, terus kamu pilih yang charge-nya ini scatter yang ini. Terus udah pilih yang scatter, kelihatan ya, pilih apa? Nah, udah nanti jadi kayak gini, kayak gitu. Habis itu kalau udah jadi ya dirapiin lah ya, apa sih si grafiknya terserah lah mau pakai gaya yang mana. Nah, untuk mengeluarkan Y sama dengan dan si R sama dengan yang ini. Ini kan ada Y sama dengan sama R sama dengan ya di si kurvanya. Nah, cara ngeluarinnya itu caranya, ini kan nanti ada si ininya ya, si titik-titiknya ini kan, titik yang biru-birunya ini yang menandakan 5 apa sih konsentrasi kamu. Habis itu diklik dulu si titik-titiknya itu, habis itu diklik kanan, habis diklik kanan kamu klik yang add trend line. Habis diklik add trend line, di sini kamu pilih yang linear, terus tinggal di scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan display equation on chart, itu di checklist. Terus yang terakhir display R square value on chart, itu juga. Kalau udah tinggal di close. Nah terus ya ini udah keluar kan persamaannya jadi sama dengan. Nih, Y sama dengan sama R kuadrat sama ya jadi gitu. Tadi tanya semuanya apa? Ya, Aci aja tanya, tadi dia udah pikir. Tapi langkahnya kayak gitu. Nah, contohnya gini kalau cara hitungnya. Saya lihat yang gampang aja deh. Ini ada nggak? Misalnya ya. Pendek banget sih. Y sama dengan MX plus B. Yang kalian cari kan yang X-nya ya. Y-nya misalnya 10 sama dengan
kan? Ditambah misalnya 1 B-nya. Jadi persamaannya kalian misalnya dapatnya gini. Y sama dengan 2x plus 1. Paham? Jadi nanti kalian tinggal masukin Y-nya 10, X-nya yang dicari. Nah, terus ini kan berarti sama dengan 10 sama dengan 2x plus 1. Ganti ruasnya berarti 9 sama dengan 2x. Bener nggak? Matematika anak SD ya. Udah putarin aja, plus jadi negatif. 9 sama dengan 2x berarti x-nya berapa? Jadi konsentrasi kamu berapa? Ya, jadi kalau misalnya dapat kodenya ada 10, berarti konsentrasinya 4,5. Paham? Udah, gitu doang cara itu. Jangan dicarinya x-nya. Kan ada Y sama X kuadratnya kan. Kalau Y itu bebas, dapatnya berapa aja, nggak ada yang bisa bilang bagus atau jelek. Karena yang teman itu kan persamaan ya, nanti untuk dapetin berapa nilai X-nya. Tapi kalau R kuadrat itu paling bagusnya itu mendekati 1. Jadi kalau dapatnya 0,98 itu udah oke. 0,99 lebih bagus. Di bawah 0,98 itu udah nggak terlalu bagus, berarti angka 4,5 itu tuh belum tentu 4,5 benar-benar. Tapi ya mungkin 4,2, 4,1 gitu lah. Tapi masih angkanya sekitaran segitu. Tapi kalau sampai nanti dapat kurva standarnya di bawah 0,9 itu sebenarnya harus diulang, nggak boleh dipakai. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sudah paham? Nah, silakan dilanjutkan ya. Ini masih nunggu berapa menit lagi sampai jam. Tadi ada yang mau propose nggak? Waktu ini siapa? Harus ambil 60 menit kan? Sekarang 41 menit lagi. 45 menit lagi. 41.